Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Good morning for all students. Let's continue for lesson in page 153 on part 16. Let's analyze vocabulary word related to online learning. Find out the missing letter in the word below. Nah, kita hanya sebatas untuk menemukan masalah kata-kata yang hilang atau yang sudah dibantu dengan kalimat di sini. Ya, kita mulai saja. Clue-nya, a way of educating student online in which learning material are sent over the internet. Student work from home, not in a classroom. Nah, siswa belajar di rumah, sedangkan dari rumah, tidak dari ruang kelas. Jelas ini merupakan distance learning atau pelajaran jarak jauh kalau di dalam istilah bahasa Indonesianya. Distance learning ya. Kemudian yang kedua, Pak Jul tulis dulu ya. Ada distance learning, pembelajaran jarak jauh. And then action and communication between two people or two things. Jadi komunikasi antara dua orang atau lebih ya. Ini jelas merupakan interaktif. Jadi menulisnya interaktif. Nah, seperti ini. And then number 3, anything and everything that you watch and listen in a form of text, photograph, audio, or video, which are usually recorded and display or accessed by computerized and electronic device. Ini jelas multimedia. Gampang ya kalau masalah menulisnya multimedia. And then number 4, when the streamed video is sent over the internet in real time without first being recorded and stored. Nah, dalam artian ini siaran langsung tanpa rekaman. Kita bisa tuliskan sebagai live streaming. Ya, live streaming. Nah, seperti ini. And then for number ini sudah ya, number 4, and then number 5. Number 5, an online technology that enable individual in various area to have face-to-face meeting or conference without having to go to the same location. Jadi meeting, pertemuan atau konferensi tanpa harus ketemu face-to-face itu dikatakan video conference. Video conference. Yeah, video conference. And then a video conferencing tool where instructor and participant engaged with each other and with the learning material, virtual classroom over an added set of features that are essential to a learning environment. Ini jelas virtual classroom. Virtual classroom. And then an online event held by an organization or company and broadcast to a select group of people through the internet by their computer. Nah, ini istilahnya sebuah acara yang diselenggarakan sebuah organisasi atau perusahaan yang disiarkan dari sebuah grup ya, dan melalui internet dengan komputer, itu dikatakan webinar. Saya rasa kalian sering juga ya mengikuti webinar seperti itu. Webinar. And then number 8, involving 2 or more people working together for a special purpose. Jadi
kerjasama 2 orang atau lebih, ya, untuk tujuan tertentu, itu namanya kolaboratif. Seperti istrinya Pak Jul itu kan kebetulan terpilih jadi guru penggerak, ya. Yaitu nanti belajarnya jadi guru penggerak itu saat kuliahnya, ya, itu dengan lintas bidang. Jadi istri Pak Jul itu bahasa Inggris. Nanti belajarnya itu bukan hanya sesama dengan guru bahasa Inggris, tapi dengan lintas bidang, bisa matematika, bisa dengan yang IPS, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan kolaboratif. Kemudian, where the teacher and student meet at a certain location for a specific time, most typically in group class lesson, similar to what occur in school. Jadi di mana guru dan siswa bertemu di sebuah lokasi yang tertentu, ya, dalam waktu tertentu juga, itu dinamakan face to face learning. Jadi kan tatap muka, dikatakan tatap muka. Jadi face to face learning. And then for the last number 10, people who attend a conference or other gathering. Jadi hadirin, ya, bisa dikatakan hadirin atau peserta itu dikatakan sebagai attendees. Attended, ya, sebenarnya. Attendees. Ini attendees. Seperti itu. And then let's continue to part 17. Rearrange the jumble letter. Begin with the capital letter. Kita diminta untuk menyusun sebuah kata dari beberapa potong alfabet ini, ya, huruf, ya. Dengan sudah ada clue-nya di sini. Free from danger or the threat of harm or unwanted access. Jadi penyelamatan dari sebuah bahaya yang menghantui atau yang membahayakan itu dinamakan secure, ya. Secure. Kita bisa menulisnya sebagai secure. And then number 2, user blah 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 easy for work to work with. Ini namanya user friendly. Friendly. And then number 3, need no wires to make a connection or to communicate. Jadi tidak membutuhkan wires untuk membuat koneksi, untuk membuat sebuah hubungan atau dalam berkomunikasi, ya. Itu dinamakan nomor 3 ini apa ini? Wireless, ya. Wireless. And then number 4, no longer used or needed, usually because something newer and better has replaced it. Jadi no longer used, sudah tidak terlalu lama digunakan atau dibutuhkan, umumnya karena ada yang baru atau ada yang lebih baik untuk menggantikannya. Nah, ini jelas obsolete. And then number 5, able to be shared with other people, especially over the internet. Nah, jadi bisa di-share terhadap orang lain. Nah, ini namanya shareable. And then next, able to be copied from one computer system to another or to a disk. Ini jelas dapat di copy, itu mesti berarti
downloadable. Downloadable, dapat di-download. And then number 7, a computer program that make it possible for you to read information on the internet. Sebuah program komputer berarti mestinya ini adalah software ya, yang memungkinkan kamu dapat membaca informasi di internet. Nah, ini jelas kalau dari letternya ya, dari hurufnya ini kita bisa menyusun sebagai browser. And then ini kalau tanpa membaca ini namanya plugin. A piece of software that can be added to a computer system to give extra feature or function. Ini jelas plugin. Jadi sebuah software yang dapat ditambahkan ke dalam sistem komputer untuk memberikan ekstra istilahnya fungsi tambahan. Itu namanya plugin. And then number 9, talk in a friendly and informal way. Nah, di percakapan yang informal itu kalau dari segi kata-katanya kita bisa menyusun sebagai chat. Ya. And then number 10, a facility that allow computer, smartphone or other device to access the internet or communicate wirelessly within a certain radius. Jadi sebuah fasilitas yang memungkinkan komputer atau smartphone atau device lain untuk mengakses internet itu jelas Wi-Fi. Ini familiar ya dengan kita semua. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam task for 18. Complete the sentence with the word you have studied in task 16 and 17. Kita diminta untuk melengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sudah kita pelajari di bagian 16 dan juga 17 ya. Pak Jul tidak akan tuliskan karena kata-katanya sudah terpampang di sini ya. The blah 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 service in this office is really harmful. Our internet access has become so slow. Let's get an extender in order to boost the browsing. Ini ngomongnya gimana nih, boss? Coba kalian koreksi ya mengenai pronunciation boss ini. Booster, mestinya boost ya. To boost the browsing. Layanan di dalam kantor ini sangat penuh. Internet akses kita menjadi sangat slow, sangat lambat. Nah, ini jelas the Wi-Fi bahasa Indonesianya. The Wi-Fi service. Nah. And then number 2. Here are the link to useful website and blah 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 information you can share with other. Nah, ini kata kuncinya. You can share with other. Kamu dapat meng-share dengan orang lain. Itu namanya apa? Downloadable. Ya. Useful website and downloadable information. Jadi informasi yang dapat di-download. And then number 3. During the pandemic situation, blah blah is not advised. So we have to migrate to blah 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 system for education. Kita coba jawab ini dulu. During the pandemic situation, face-to-face learning is not advisable. So we have to migrate to distance learning system for education. Jadi selama situasi pandemik, pembelajaran di kelas itu tidak disarankan. Sehingga kita diminta untuk berpindah ke pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan. Surprisingly, 40 small rural school participated in the blah 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 using a combination of WhatsApp and blah blah blah. Yang mengejutkan adalah 40-an sekolah di daerah rural ya,
daerah pinggiran ya, berpartisipasi in the virtual classroom. Jadi ternyata di sekolah pelosok itu juga berpartisipasi di virtual classroom using a combination of WhatsApp and video conference. Jadi kombinasinya virtual classroomnya, kelas virtual classroomnya itu menggunakan kombinasi antara WhatsApp dan juga video conference. Video conference-nya kan biasanya pakai Google Meet ya, bisa, kemudian atau Zoom itu juga bisa ya. Kalau Zoom itu cuma dibatasi paling enggak 45 menit untuk beberapa pengguna. Seperti itu kalau versi gratisan ya. Seperti itu. Kemudian number 4. Miss Forrester provide a unique way to learn grammar by using many blah 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 application. Belajar grammar itu menggunakan jelas interaktif ya. Using many interactive application. In this way, students feel that learning English is fun. Dalam hal ini, siswa merasa bahwa belajar bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. The student find the new system is blah 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 and the data is easy to extract and analyze, so that they plan to make a blah 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 project using the new system. Siswa menemukan sistem baru, yaitu is user friendly. Jadi penggunanya mudah menggunakannya. And the data is easy to extract and analyze, so that they plan to make a collaborative project using the new system. Jadi ini to make a collaborative. And then number 6, most classrooms today are completed with blah 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 equipment. You will not see chalkboard because they are nearly blah 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 in education today. Nah, ini jelas apa? Plug-in. Karena ada tambahan kan? Peralatan tambahan. Most classroom today are complete with plug-in equipment. You will not see, kamu tidak akan melihat lagi mengenai kapur tulis karena mereka sudah sangat kuno istilahnya. Atau sudah tidak dibutuhkan lagi pada pendidikan saat ini. And then number 7, a blah 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 network was set up with 2 base stations linked together. Network, one place in front office, and the second one is in the director office. Jadi yang bisa dipasang di tempat-tempat tertentu berbeda itu namanya wifi ya. A wifi network. Nah, seperti itu. And then number 8, a blah 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 product named EduBeam is produced and used in India for education during the pandemic situation. Produk pendidikan EduBeam diproduksi di India yang digunakan untuk pendidikan selama situasi pandemik. The product is similar to Google Classroom, Edmodo, Team 365, and other. Have you ever heard about it? Nah, ini jelas apa? A webinar products. Ya kan? Jadi kayak semacam infrastruktur untuk pembelajaran. Jadi a webinar products. And then number 9, when I entered, the 2 gentlemen in the cafe were enjoying a blah 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 and the evening air in the doorway. The cafe biasanya itu enjoy apa ini? Wifi shareable ya. Enjoying a shareable. Jadi sinyal yang untuk dibagi-bagi untuk bersama, atau tidak harus sinyal sebenarnya. Sinyal smartphone, tidak harus sinyal smartphone, tapi juga bisa juga wifi. Namun untuk jawabannya di sini adalah enjoying a shareable. Karena apa? Di sini kata kuncinya the 2 gentlemen. Jadi yang bisa dipakai bareng-bareng itu kan berarti shareable. Seperti itu. And then for the last number 10, if you are a big time Instagram user, jika kamu menjadi seorang pengguna Instagram, the Instagram Live feature is a live streaming way.
to hold a apa ini? Future is a live way to hold a streaming. Ya, seperti itu. Jadi di sini Instagram Live Future is a live way to hold a streaming. Apa itu? Oke, gitu ya. Saya rasa cukup bagaimana kita memahami beberapa pemahaman kosakata yang berkaitan dengan related to the internet. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.